Al-Masih Al-Dajjal adalah sosok yang mungkin banyak sekali orang yang menakuti. Penampilannya buruk, sifatnya apalagi. Dimanapun dia berada akan banyak sekali musibah dan bertebaran fitnah. Saat dulu anak-anak nih, aku tuh sering kali ketakutan saat mendengar kisah Dajjal. Membayangkan jika suatu saat Dajjal muncul terus ketemu sama aku. Ada yang sama di sini? Tapi sebenarnya siapa sih Dajjal dan bagaimana bentuknya? Kok bisa banyak anak kecil takut saat mendengar kisah Dajjal? Pada suatu ketika, pada tahun 1500 sebelum Masehi, atau kira-kira di zaman Nabi Musa, lahirlah seorang bayi manusia di daerah bernama Samirah, sebuah daratan di daerah Palestina. Ayah dan ibunya adalah sepasang suami istri yang sebenarnya masih punya hubungan darah. Jadi bisa dibilang sebenarnya mereka ini nggak boleh nikah, tapi entah kenapa mereka bisa nikah. Setelah 30 tahun lamanya mereka menikah, mereka belum juga memiliki seorang keturunan. Hingga pada suatu hari, istrinya ini mengandung kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samiri. Nah, Samiri inilah yang nantinya akan disebut sebagai Al-Masih Al-Dajjal atau Nabi palsu. Karena berasal dari pasangan sedarah, bayi laki-laki ini terlahir cacat. Sedari lahir, Samiri memang dikenal sebagai bayi yang memiliki kebiasaan berbeda daripada bayi-bayi pada umumnya. Dia nggak mau menyusu sama ibunya dan kerjanya cuma tidur aja. Sampai-sampai karena dia nggak mau nyusu, ibunya ini mengalami kesakitan yang luar biasa. Karena daerah payudaranya itu mengalami pembengkakan. Hingga 2 bulan setelah dia melahirkan, ibunya pun meninggal. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja terjadi bencana besar tsunami. Tempat Samiri dilahirkan pun tenggelam semuanya. Semua manusia-manusia di atasnya binasa. Tetapi anehnya nih, bayi Samiri ini selamat. Terapung-apung, terombang-ambing di atas air. Sehingga Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkannya. Dibawalah bayi laki-laki ini ke dalam sebuah gua. Di sana malaikat Jibril merawatnya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bisa dibilang, Dajjal sedari bayi sudah sebatang kara. Ayah ibunya dan semua keluarganya yang penyembah berhala, berbentuk anak sapi yang dibuat dari logam emas, itu nggak ada tersisa seorang pun. Singkat cerita, setelah dia dirawat oleh malaikat Jibril, dari bayi hingga usia 4 tahun, tiba-tiba seorang hakim istana mendengar nih, ada balita di dalam sebuah gua sendirian. Sang hakim istana pun menyuruh bawahannya untuk mengambil balita ini dan membawanya ke dalam istana. Tapi kok ada yang aneh dari balita ini? Dia memiliki sifat karakter yang berbeda dengan balita pada umumnya. Ternyata nih, ada seorang paranormal yang mengatakan bahwa balita tersebut dirasuki setan. Seisi istana bingung dong, ada balita umur 4 tahun dirasuki setan. Tiap kali ditanya, cita-citanya apa nanti kalau udah gede? Dia jawabnya, aku ingin menjadi Tuhan. Akhirnya sang hakim pun mengambil langkah. Dia mencari dukun paling sakti, tukang-tukang sihir paling mumpuni untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya Samiri. Tidak cukup satu dukun, banyak juga yang nyerah, tapi pada akhirnya setan di tubuh Samiri pun berhasil diusir. 1 tahun kemudian, bencana datang lagi. Seluruh istana terpendam oleh bencana alam itu. Tertimbun di dalam tanah dan lagi-lagi Samiri kecil selamat. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk kembali merawat Samiri. Kali ini Samiri dibawa ke pulau terpencil di Laut Zaman. Sebuah pulau yang kemungkinan tidak ada manusia bisa mencapainya. Jadi kebayang ya, semenjak kelahirannya hingga dia umur 4 tahun, sudah 2 bencana alam terjadi. Gak tahu ini kebetulan atau pertanda bahwa Samiri nanti kelak akan menjadi bencana besar bagi alam semesta ini. Samiri dibelenggu di pulau terpencil tersebut oleh malaikat Jibril hingga pada waktu-waktu tertentu Allah memperbolehkan dia untuk keluar dari pulau tersebut. Dikatakan Samiri selalu muncul di setiap kenabian. Jadi si Samiri ini selalu keluar nih dari pulau di zaman-zaman akhir kenabian. Di akhir Nabi Musa dia keluar. Di akhir kenabian Nabi Isa dia keluar. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat-umat Nabi terdahulu tentunya. Jadi setelah Nabi Musa nggak ada nih, umatnya kemudian disesatkan secara perlahan sama si Samiri ini. Demikian juga dengan umat-umat Nabi Isa. Dan konon katanya nanti umat Nabi Muhammad juga akan disesatkan secara perlahan. Dengan membawa ajaran yang seolah-olah benar, padahal nanti di ujung-ujungnya juga akan diselewengkan. Intinya Samiri ini jago banget buat menyesatkan umat manusia. Ajaran yang dibawa itu seolah-olah tadinya tuh benar, tapi ujung-ujungnya itu salah. Nah, kenapa orang bisa percaya? Karena Samiri pun diberikan Allah anugerah. Seperti halnya Nabi yang memiliki mukjizat. Dia bisa menurunkan hujan, memberhentikan hujan, menyuburkan tanah-tanah tandus, bahkan menghidupkan orang-orang mati. Nah, karena mukjizatnya dan setiap kali kemunculannya dia selalu mengaku sebagai nabi, maka sebagian orang yang faham nih menyebutnya sebagai Al-Masih Al-Dajjal atau nabi palsu.
Mungkin sebagian di sini bingung, kok bisa ada manusia hidup lama banget dari masa kenabian satu sampai ke satunya lagi sampai ke satunya lagi. Dari zaman Nabi Musa dia lahir sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena memang ternyata Allah memberikan anugerah kepada Dajjal untuk memiliki umur yang panjang. Dia nggak bisa tua, nggak bisa pikun, bahkan kesehatan. Selain itu dia juga dianugerahi kecerdasan dan pengetahuan. Dipercaya setiap kali Dajjal berusia 100 tahun, dia akan kembali muda lagi guys. Dan karena dia bercita-cita dari kecil ingin menjadi Tuhan, setiap kali dia beranjak remaja, dia selalu menemui tukang sihir untuk belajar ilmu sihir. Setelah dia menguasai ilmu sihir dari tukang sihir tersebut, kemudian gurunya dihabisi. Begitu seterusnya berulang-ulang, sehingga pada ujungnya Dajjal ini menjadi seorang ahli sihir yang paling sakti. Tentunya ilmu sihir yang dia kuasai itu kemudian dipakai olehnya untuk menyesatkan umat manusia dengan mukjizat-mukjizat palsu yang dia miliki. Nah, mungkin bagian ini yang membuat anak kecil sering takut kalau dengar cerita soal Dajjal ya. Karena ciri-cirinya emang serem banget. Dikatakan dia memiliki mata yang cacat. Memiliki satu mata, itu pun kabur. Kemudian satu mata lainnya buta. Tubuhnya pendek gempal, dadanya bidang, kakinya bengkok, dahi lebar, dan rambutnya itu keriting lebat guys. Dia berkulit merah dan cara jalannya pun nggak normal. Dan yang paling bisa kita ingat adalah ada tulisan kafir di dahinya, di antara kedua matanya. Dan anehnya, tulisan kafir tersebut bisa dibaca oleh orang-orang yang buta huruf. Jadi seolah-olah Allah memberitahukan kepada orang-orang siapapun itu walaupun dia buta huruf, bahwa Dajjal ini tuh kafir. Mungkin kalian berpikir saat ini kita masih bisa santai karena sebenarnya Dajjal belum keluar kan? Tetapi jangan salah, menjelang kiamat nanti Dajjal akan keluar. Dan sebelum Dajjal utama yang besar keluar, akan ada 30 Dajjal kecil yang bersifat kurang lebih sama seperti Dajjal besar yang akan mulai menebarkan fitnah ke seluruh penjuru dunia ini guys. Jadi gimana? Apakah kalian sudah melihat ada gejala Dajjal-Dajjal kecil muncul di dunia ini?